Shalom, selamat sore, selamat memperingati Jumat Agung. Hari ini merupakan saat-saat yang terindah bagi kita untuk kita bisa melihat karya Allah yang agung dan mulia. Dia telah rela mati di atas kayu salib, dia telah mati agar kita bisa hidup. Oleh karena itu, biarlah kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk sama-sama nanti masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore ini kita memperingati Jumat Agung, pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna atas kehidupan kita. Kita beri salam pada kanan kiri, depan belakang, katakan kematian Yesus memberikan hidup yang kekal untuk kita. Kematian Yesus memberikan hidup yang kekal untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sore hari ini ada di tengah-tengah kita bersama dengan kita Pastor Chandra Yulianto MTH dari Gereja Reformasi Liturgi Jakarta. Beliau ada di tengah-tengah kita saat ini untuk melayani mulai hari ini ya Bapak Ibu, untuk hari Jumat ibadah Jumat Agung, lalu besok Sabtu ada ibadah KKR dan ibadah Paskah pada hari Minggu. Beliau ini salah satu dosen ya Pastor ya di Sekolah Alkitab Reformasi Liturgi. Beliau juga pengarang buku Reformasi Liturgi. Selamat melayani Pastor Chandra. Kita beri aplaus, dukungan doa juga untuk Pastor Chandra selama 3 hari ini. Haleluya. Yang siap untuk menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang suci, Dia Allah yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah.
Yesus, kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh pengorbanan yang sangat sempurna Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Engkau memberi kami hidup yang kekal. Engkau memberi kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, urapi kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Raja, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Kematian Tuhan Yesus membawa kehidupan yang kekal buat kita. Bukti kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, kasih-Nya begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan ucapan syukur-Mu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Haleluya, kasih Tuhan begitu sempurna atas kita. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti menari, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk siapa? Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia mati, Dia memberi hidup untuk kita. Dan hidup kita saat ini hanya untuk Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Tuhan yang hidup. Kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati lagi. Amin. Yes, benar.
hidupmu untuk Tuhan? Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Elisa. Baik, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mempersingkat waktu saja, saya akan memanggil ketiga saudara yang hadir. Pasca kemarin kita melaksanakan baptisan air periode yang pertama. Bagi saudara yang saya panggil bisa maju ke depan. Yang pertama Bapak Markus Hadi Susilo Raharjo. Kemudian yang kedua, Saudara Sean Jordan Saputra. Kemudian yang ketiga, Saudara Timotius Tri Pujianto Herman. Puji Tuhan, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Pengorbanannya begitu sempurna atas hidup kita. Hidup kita saat ini hanyalah anugerah Tuhan semata. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rencana
orang-orang tebusan-Mu, anak-anak yang dibayar mahal. Kami datang Tuhan ke kaki salib-Mu, menyadari betapa hinanya kami, sekaligus menyadari betapa mulianya Tuhan kami. Kami datang Tuhan, ini kami. Memahami penuh setiap langkah hidup kami adalah anugerah. Maka kami datang untuk mengucap syukur. Untuk mengatakan sekali lagi hidup kami adalah milik-Mu. Di momen terindah di mana kami melihat Tuhan kami mati bagi kami, izinkan kami meletakkan hidup kami dalam cara yang sama di kaki salib Tuhan. Orang-orang tebusan-Mu datang menyembah. Orang-orang tebusan-Mu datang untuk duduk mendengarkan firman-Mu. Allah kami kekal, Allah kami baik, maka terpujilah Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sungguh satu kehormatan dan sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Chandra Julianto. Usia saya 36 tahun. Dan saya adalah pengajar dari Reformasi Liturgi School of Theology, sekaligus teaching pastor dari Reformasi Liturgi Church di Jakarta. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih dulu kepada Pak Lukas. Disebutnya Engkong ya di sini ya. Engkong. Terima kasih buat Engkong Lukas. Serta kepada seluruh majelis, pengerja, pelayan jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang telah mempercayakan kepada saya untuk melayani khotbah di sepanjang rangkaian ibadah dari Jumat Agung sampai ibadah Paskah kedua. Nah, guidance tema besar yang diberikan kepada saya oleh Bapak Lukas adalah menanti penggenapan janji Tuhan. Dan Bapak Lukas cukup bermurah hati mengizinkan kepada saya untuk membebaskan, terserah mau pilih subtemanya seperti apa. Nah, mengingat ada 4 khotbah berturut-turut yang saya layani di tempat ini, maka saya memutuskan untuk membuat khotbah seri. Dalam dirinya sendiri setiap khotbah akan menekankan satu poin khusus, tapi bersama-sama khotbah dari Jumat Agung sampai Minggu Paskah yang kedua akan memberikan kita gambaran yang utuh. Dan mengingat momen ini adalah momen istimewa di mana kita memperingati kematian dan merayakan kebangkitan Kristus, saya akan menggunakan Jumat Agung, kematian, dan Minggu Paskah kebangkitan sebagai lensa yang mempersatukan keempat khotbah hari ini. Nah, bicara tentang penggenapan janji Tuhan, kita harus tentukan dulu nih Bapak Ibu, janji yang mana yang mau kita bahas hari ini. Ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab, tentang berkat, tentang kesembuhan, tentang perlindungan. Yang mana yang mau kita bahas? Nah, di antara semua janji Alkitab yang lain, menurut saya ada satu janji yang paling penting. Janji ultimanya Alkitab, yaitu janji tentang keselamatan. Alkitab kita terdiri dari 66 kitab, 39 PL Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Tapi ke-66 kitab ini diikat oleh satu kesamaan. Semuanya menceritakan tentang karya keselamatan Allah. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 tentang penciptaan sampai Wahyu 21 ayat 1 tentang penciptaan baru. Dari penciptaan lama ke penciptaan baru semuanya ngomongin satu hal, misi keselamatan Allah atau bahasa kerennya Missio Dei. Misinya Allah. Oleh sebab itu karena dari Kejadian 1 sampai Wahyu 21 ngomongin satu sejarah yang sama, banyak teolog bilang sebenarnya sejarah Alkitab itu sama dengan sejarah keselamatan. Karena dari Kejadian sampai Wahyu ngomonginnya soal keselamatan. Gitu. Nah, dalam rentangan Missio Dei yang panjang ini, Yesus adalah pahlawan dan pemeran utamanya. Kalau saya boleh pakai analogi film, kalau bagi teman-teman yang suka nonton film, seluruh Perjanjian Lama itu adalah prequel yang memberikan kepada kita petunjuk akan kedatangan Sang Juru Selamat, atau dengan kata lain ini Kristus dalam nubuat. Keempat di Injil itu adalah film utamanya. Udah kalau Avenger ini endgame-nya. Gitu. Ini film utama, Endgame seharusnya di belakangnya. Ini film utamanya.
tentang bagaimana Yesus di dalam inkarnasinya betul-betul mewujudkan nubuat keselamatan yang puncaknya kematian dan kebangkitan. Sementara itu Kisah Para Rasul sampai Wahyu itu adalah sequel yang melanjutkan misi keselamatan Kristus tapi dalam tubuh yang berbeda. Dalam tubuh gereja, makanya gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Atau dengan kata lain Kristus dalam gereja. Nah, seluruh aspek keselamatan ini, sejarah keselamatan ini akan berakhir dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya kenapa penutup semua Alkitab kita di Wahyu 22 itu diakhiri dengan kata-kata, ya aku datang segera. Karena itu endingnya. Kedatangan Kristus kedua kali. Nah, janji kedatangan Kristus yang kedua kali inilah yang saya sebut sebagai janji ultimanya Alkitab. Sebab disinilah akhirnya keselamatan kita disempurnakan. Makanya Ibrani 9 ayat 28 bilang, Kristus hanya satu kali mengorbankan diri 2000 tahun lalu, tapi ia akan menyatakan dirinya sekali lagi pada waktu kedatangan yang kedua tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Maka keselamatan kita disempurnakan baru nanti. Karena baru nanti, makanya ini janji ultimanya Alkitab. Kalau demikian Bapak Ibu, sesuai dengan template sejarahnya, maka sekarang kita tuh ada di masa antara nih. Disinilah kita. Antara kedatangan yang pertama sama kedatangan yang kedua. Atau dengan kata lain, di masa antara ini disebut juga masa penantian. Penggenapan janji Tuhan yang ultima kedatangan kedua kali. Nah, tapi tugas gereja di masa antara ini bukan cuma duduk diam menunggu kapan Yesus datang. Melainkan kita diminta untuk melanjutkan misinya Allah. Dan apa sih misinya Allah itu? Menurut perkataan Yesus sendiri dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, ini misinya Allah. Roh Tuhan ada padaku, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari pernyataan misi Kristus ini, lahirlah misi gereja yang kita kenal sebagai istilah amanat agung. Di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu, kita, gereja adalah saksi dari semuanya ini. Maka menurut Lukas 4 dan menurut Lukas 24 ada 4 poin penting di dalam Missio Dei. 4 poin penting itu adalah ini. Kabar baik, anugerah, penerimaan dan kesaksian gereja. Dan dari 4 poin ini ada satu cerita yang nyambung. Apa misi gereja? Menyampaikan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang anugerah. Apa wujud nyata dari anugerah? Penerimaan. Dan di mana penerimaan harus ditunjukkan? Di dalam gereja yang adalah saksi Kristus. Nyambung semua. Nah, inilah yang saya pakai sebagai template khotbah seri saya selama 4 khotbah ke depan. Hari ini dalam ibadah Jumat Agung, saya akan bicara soal kabar baik. Dari kisah pelayanan Yesus di Markus 5, di mana dia ketemu orang kerasukan di Gerasa, lalu Yairus kepala rumah ibadat dan wanita pendarahan 12 tahun. Besok pada KKR Sabtu Suci, saya akan menilik lebih dekat kepada kisah wanita pendarahan 12 tahun untuk bicara soal anugerah. Pada ibadah Minggu Paskah yang pertama, saya ingin bicara soal kisah perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4 untuk bicara tentang penerimaan. Dan pada Minggu Paskah yang kedua dan terakhir, saya akan bicara soal brokenness atau kerapuhan. Dan bagaimana kerapuhan ini menurut saya justru jadi cara gereja bersaksi kepada dunia yang paling efektif. Nah, saya mengundang Bapak Ibu kalau bisa ikut pat-patnya ya bagus, puji Tuhan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Dengerin satu juga nyambung kok. Bukannya nggak nyambung. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, mari masuk ke dalam khotbah hari ini. Hari ini saya ingin ngomongin soal kabar baik. Dari kisah orang kerasukan, wanita pendarahan, dan Yairus. Mari buka Alkitab kita dalam Markus 5. Mari buka Alkitab kita dalam Markus 5. Mau buka handphone boleh, mau buka iPad suci boleh, mau buka kitab suci boleh. Nah, dalam Markus 5 ini kalau Bapak Ibu baca, ada 2 judul perikop.
Perikop yang pertama itu ngomongin soal Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dan yang kedua, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi dalam perikopnya kita tahu bahwa di Markus 5 ini Yesus ketemu 3 orang sekaligus. Orang kerasukan, wanita pendarahan, dan Yairus. Dan alasan kenapa 3 perjumpaan ini dimasukin ke satu pasal, kenapa enggak 3 pasal yang berbeda? Karena 3-3-nya itu terjadi dalam satu hari yang sama. Jadi Yesus menyeberang danau Genesaret, ketemu orang kerasukan di Gerasa, ditolong, tapi lalu Yesus diusir. Karena Yesus diusir, dia nyebrang balik ke danau Genesaret lagi. Di sini tiba-tiba orang banyak udah berbondong-bondong. Salah satunya ada Yairus, kepala rumah ibadat. Datang bersujud meminta tolong karena anaknya hampir mati. Yesus setuju untuk menolong, jalanlah akhirnya Yesus bareng Yairus, bareng orang-orang banyak ke rumahnya Yairus. Di tengah-tengah perjalanan Yesus merasakan ada energi yang keluar dari dirinya. Dia berbalik dan dia temukan ada seorang wanita. Dan ternyata wanita ini sakit pendarahan. 3 orang dalam satu perjalanan yang sama, dalam satu pasal yang sama. Dan karena itu ini yang ingin saya bahas. Tetapi menarik ya Bapak Ibu, Markus 5 kalau kita zoom out sedikit. Markus 5 itu diapit sama 2 pertanyaan, udah kayak sandwich dia. Ada rotinya, ada tengahnya, ada dagingnya, udah kayak burger. Dan roti atas sama roti bawah itu 2 pertanyaan yang sama. 1 ayat sebelum Markus 5, Markus 4 ayat 41, ada pertanyaan gini. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu 1 ayat setelahnya ada pertanyaan yang mirip gitu. Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Bukannya dia ini anak tukang kayu. Jadi ada 2 pertanyaan yang sama. Tengahnya Markus 5. Dan inti dari 2 pertanyaan ini 1. Siapa sih Yesus? Juru selamat model apa dia ini? Dan pertanyaan ini dijawab sama si daging, si Markus 5. Dalam pertemuan dengan 3 orang. Kalau Bapak Ibu baca Markus 5, menurut saya yang paling mencolok dari 3 orang yang bertemu Yesus ini adalah betapa berbedanya mereka. Yang satu tuh orang Gerasa yang kerasukan setan. Yang satu lagi itu kepala rumah ibadat yang terhormat. Di tengah-tengahnya ada wanita Israel yang sakit pendarahan. Dia nggak separah si orang Gerasa, tapi dia juga nggak seterhormat si Yairus kepala rumah ibadat. Jadi kalau kita mau menggali Markus 5, kita harus tanya dulu perbedaannya. Lihat dulu perbedaannya. Dan ini ingin saya lakukan. Saya ingin pertama-tama kita lihat profilnya. Siapa sih orang-orang ini? Lalu saya ingin tanya masalahnya. Apa sih masalah yang dimiliki orang-orang ini? Dan yang ketiga, saya ingin lihat gesturnya. Bagaimana sikap mereka begitu mereka berjumpa dengan Yesus. Gitu. Mari masuk ke dalam profilnya. Tokoh pertama yang dijumpai Yesus adalah orang kerasukan di Gerasa. Nah, tidak diceritakan secara eksplisit siapa orang ini. Siapa sih orang ini? Nggak tahu. Namanya nggak tahu, asal usulnya nggak dikasih sama Alkitab. Ketika Yesus datang ketemu dia sudah digambarkan seperti ini. Orang itu diam di sana, tidak ada seorang lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Sudah sering dibelenggu, sudah sering dirantai, tapi nggak ada seorang pun yang cukup cukup kuat untuk menjinakannya. Maka siang malam orang ini berkeliaran di kuburan. Dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah dari deskripsinya kita tahu bahwa dia itu sudah lama sekali kerasukan sampai orang-orang itu udah lupa siapa dia. Siapa namanya? Nggak tahu. Anak siapa dia? Nggak tahu. Apakah dia punya istri, punya anak? Nggak tahu. Dia hanya dikenal dari kondisinya. Itu siapa? Oh si orang kerasukan. Kerasukannya telah menjadi identitasnya, telah jadi reputasinya. Ini adalah orang yang sudah lama dilupakan kemanusiaannya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh, kita dapat melihat ada beberapa petunjuk yang mengindikasikan sebenarnya orang ini tuh prajurit Romawi. Pertama dia tinggal di daerah Romawi, daerah orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Gerasa itu adalah satu dari 10 kota di Israel yang dikhususkan buat penjajah Romawi. Maka kemungkinan besar kalau dia tinggal di Gerasa, dia orang Romawi. Makanya di situ ada peternakan babi. Ada 2000 babi, tidak mungkin ada 2000 babi di kota Israel, tidak mungkin. Kota yang memegang Taurat tidak mungkin ada babi di dalamnya. Tapi ini ada karena dia kota orang Roma. Tapi ketika ditanya sama Yesus siapa namamu, dia bilang namaku Legion karena kami banyak. Legion itu adalah istilah militer Romawi.
Satu batalion isinya 6.000 infanteri dan 120 pasukan berkuda. Semua tafsiran bilang, ada indikasi yang bilang begitu disebut legion, ini bukan cuma kasih tahu jenis setan apa yang ada dalam diri orang ini, tapi sekaligus memberitahukan kepada pembaca, yaitu kita, siapa dia. Dia adalah militer Romawi. Dan mengingat Israel saat itu sedang dijajah Romawi, masuk akal kalau orang Romawi di Israel ya pasti prajurit. Namanya daerah jajahan. Kalau benar dia adalah prajurit Romawi, maka orang ini adalah orang yang kala itu paling dibenci sama umat Israel. Bukan cuma dia orang asing, dia orang Romawi, penjajah. Bukan cuma orang Romawi, dia prajurit Romawi. Udah prajurit Romawi, kerasukan setan pula, udahlah bohwat. Prajurit ini adalah gambaran orang yang paling tidak layak, paling jauh dari Tuhan. Udah musuh, prajurit, membunuh pula, kerasukan setan pula. Berlawanan dengan orang kerasukan di Gerasa, kita lihat ada Yairus. Ada Yairus. Di antara semua orang yang dijumpai Yesus di Markus 5, Yairus adalah satu-satunya orang yang namanya disebutkan secara eksplisit. Dan gak heran, dia orang terhormat. Dia adalah gembala sidang. Udah kayak engkong dia ini. Kepala rumah ibadat. Tuh, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ia melihat kepada Yesus tersungkur. Nah, dalam penggambarannya Yairus itu kontras langsungnya si orang kerasukan. Yang satu mah tinggal di kuburan, yang satu tinggal di gereja. Yang satu prajurit Roma, yang satu kepala sinagog. Maka jika prajurit Roma yang kerasukan setan adalah orang yang paling jauh untuk pertolongan Allah, Yairus adalah gambaran umat Allah yang sejati. Kalau ada yang layak ditolong itu Yairus. Dan di antara prajurit Roma dan Yairus ada tokoh ketiga yang jadi profil tengah, yaitu wanita pendarahan 12 tahun. Wanita ini menjadi profil tengah. Kenapa? Karena sama seperti prajurit Roma, kita nggak tahu siapa namanya wanita ini. Alkitab nggak sebut siapa namanya. Sama seperti prajurit Roma, Alkitab mengenali dia dari kondisinya. Siapa dia? Oh, si pendarahan. Siapa dia? Si kerasukan. Sama. Tetapi sama seperti Yairus, wanita ini orang Israel, bukan orang Roma. Wanita ini bagian dari umat. Dan untuk menambah kesan bahwa dia memang ada di tengah-tengah, Alkitab bilang bahwa ketika ketemu prajurit Roma di kuburan, ketika ketemu Yairus di rumah ibadat, Yesus menjumpai wanita ini di tengah perjalanan. Jadi benar-benar di tengah wanita ini. Dari kuburan ke rumah ibadat, jalan, ketemu wanita ini. Betul-betul tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat Markus 5 tuh sengaja menempatkan ketiga tokoh ini untuk menggambarkan luasnya jangkauan kasih sayang Allah. Dari yang paling jauh model prajurit Roma yang kerasukan setan di kuburan Gerasa, sampai yang paling saleh Yairus kepala rumah ibadat yang dihormati, dan semua yang diantaranya. Wanita pendarahan Israel yang tidak bernama dijumpai Yesus di tengah jalan, semuanya ditolong sama Tuhan. Yang paling jauh, yang paling dekat, di tengah-tengah semuanya ditolong sama Tuhan. Sekarang mari lihat masalahnya. Begitu kita ngomongin masalah, prajurit Romawi di Gerasa digambarkan oleh Markus 5 sebagai orang yang kerasukan begitu banyak setan sampai ke tahap di mana dia jadi begitu liar. Rantai gak sanggup nahan, belenggu gak sanggup nahan. Ada dua kalimat yang diulang sama Markus di sini. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang dimiliki sama prajurit Roma di Gerasa itu masuk ke dalam kategori udah gak ketolong lagi nih orang. Udah gak ada seorang pun yang sanggup. Udah gak bisa ditolong lagi. Berbagai upaya diusahakan tapi sia-sia. Maka daripada orang ini mengganggu kota dan pemukiman, lebih baik orang ini dianggap sudah mati dan tinggalkan saja dia di tempat orang mati, di kuburan. Menarik sekali, kenapa dia tinggal di kuburan? Karena menurut orang-orang, orang ini udah mati sebenarnya. Tinggalkan saja dia di kuburan, di tempatnya orang mati. Nah dengan cara yang sama, si wanita pendarahan juga digambarkan punya masalah yang gak ketolong lagi. Markus 5 bilang, di situ ada seorang perempuan pendarahan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tapi sama sekali gak ada faedahnya, sekalipun sudah dihabiskan semua yang ada padanya, sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Sama kasusnya, semua usaha sudah digunakan. Semua cara sudah dicoba sia-sia. Maka jika si prajurit Roma dianggap sudah mati, wanita ini sudah dalam kondisi setengah mati. Namun dibandingkan dengan prajurit Roma dan wanita pendarahan, kondisi Yairus jauh lebih parah. Karena kalau si prajurit Roma dianggap sudah mati, wanita ini setengah mati, anaknya Yairus benar-benar sudah mati. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Dianggap sudah mati kan belum mati Pak? Ya. Setengah mati juga belum mati, masih ada harapan, ya. Tapi kalau sudah mati, udah final. Udah gak ada apa-apa lagi, sudah mati. Namun pertanyaannya, apakah Yesus tidak menolong Yairus yang anaknya sudah mati? Tidak. Markus 5 justru mencatat, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jadi bukan hanya profilnya menunjukkan luasnya jangkauan kasih sayang Allah yang dekat, yang jauh, yang tengah ditolong. Masalah yang dihadapi ketiga orang ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah. Baik prajurit Roma yang kerasukan setan dan sudah dianggap mati, maupun wanita yang sudah setengah mati, bahkan Yairus yang anaknya benar-benar sudah mati, semuanya ditolong sama Tuhan. Dan terakhir, kita lihat sikapnya orang ini begitu ketemu sama Yesus. Dan saya ingin mulai dari Yairus. Kalau ngomongin gesturnya Yairus, si kepala rumah ibadat adalah gestur yang paling bagus, sikap yang paling bagus karena dia menyambut Yesus. Begitu Yesus sampai ke seberang, Yairus langsung datang lagi. Dia sudah menunggu Yesus, dia tersungkur, dia memohon dengan sangat. Tindakan Yairus ini adalah tindakan yang tepat untuk meminta tolong. Ada analoginya dengan Lukas 7 ayat 2-5. Di situ ada seorang perwira, kata Lukas, yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati sama kayak anaknya Yairus. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sama sikapnya menyambut Yesus dengan terang-terangan meminta tolong. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Ini kuncinya. Sebagaimana si perwira Romawi layak engkau tolong, Yairus juga sama layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kalau yang menanggung pembangunan layak ditolong, apalagi kepala rumah ibadatnya. Betul-betul layak ditolong. Jadi Markus 5 menggambarkan Yairus sebagai orang yang betul-betul layak. Dia kenal siapa Tuhan, dia sambut Tuhan, dia adalah orang saleh. Dan atas sikap yang demikian tentu Tuhan tolong. Makanya Yesus gak lama-lama, mari ke rumahmu. Nah, berbeda dengan sikap Yairus adalah si wanita pendarahan. Kalau Yairus terang-terangan, wanita ini tidak. Sama seperti Yairus, wanita ini tahu bahwa dia harus minta tolong sama Yesus. Udah gak ada lagi cara selain si Yesus ini. Tapi dia gak mampu menyatakannya terang-terangan. Kita harus ingat bahwa kondisi pendarahan secara Taurat menjadikan wanita ini najis menular. Gak bisa dia ketemu Yesus terang-terangan ke depan. Imamat 15 ayat 25 bilang selama dia pendarahan, selama itu juga dia najis. Maka apa yang harus dilakukan wanita ini? Wanita ini harus diam-diam mendekati Yesus dari belakang. Makanya ayat 27 menulis, di tengah orang banyak dia mendekati Yesus dari belakang. Nah ini menarik gitu, sementara dia kenal siapa Yesus, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan, dan dia nantikan kedatangan Yesus, kapan nih kesembuhan datang, tapi dia gak bisa sambut Yesus terang-terangan. Sebaliknya dia diam-diam datang ke belakang Yesus. Nah bagi saya, kalau si Yairus yang tadi menggambarkan umat Allah yang saleh, ini menggambarkan golongan umat Allah yang sudah lama meninggalkan Tuhan, sehingga mereka malu untuk kembali kepada Tuhan. Mereka tahu mereka butuh Tuhan, tapi dalam rasa malu mereka hanya berani datang diam-diam dari belakang. Berbeda dengan Yairus yang menyambut terang-terangan. Namun herannya, sekalipun sembunyi-sembunyi, tetap Yesus tolong. Sekalipun gak di depan face to face dengan cara yang hormat, tetap Yesus tolong. Dan yang lebih anehnya lagi, si prajurit Roma. Karena kalau Yairus terang-terangan, wanita ini diam-diam, si prajurit Roma terang-terangan menolak. Begitu Yesus datang langsung dibilang, apa urusan lu sama gue? Apa urusanmu dengan aku? Ini jelas tanda-tanda penolakan. Dan bukan cuma ditolak, akhirnya Yesus betul-betul terusir dari Gerasa.
Sudah ditolak, diusir pula. Ini adalah sikap yang terang-terangan memusuhi Tuhan. Maka prajurit Roma itu menggambarkan golongan yang sudah terlalu terbelenggu sampai-sampai kedatangan juru selamat itu disambut dengan penolakan dan pengusiran. Dia tahu dia butuh ditolong. Bagaimana tidak, kerasukan begitu banyak setan, tinggal di kuburan, bagaimana mungkin dia tidak butuh ditolong. Tetapi karena dia sudah melangkah terlalu jauh, sudah terlalu lama terbelenggu, kedatangan juru selamat malah disalah artikan sebagai kedatangan penyiksa. Sementara sang selamat datang, dia teriak jangan siksa. Tapi herannya sekalipun Yesus tahu bahwa dia akan dimusuhi, ditolak, diusir, tetap Yesus nyebrang danau ini untuk ketemu sama satu orang ini. Sekalipun dia tahu orang ini akan menolak, dia tetap Yesus tolong. Dan ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Kalau betul bahwa akhirnya Markus 5 ingin menunjukkan kepada kita siapa Yesus sebenarnya, juru selamat seperti apa dia, maka dari Markus 5 pertemuan dengan 3 orang yang berbeda ini kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat yang mendengar semua tangisan. Baik tangisan keras Yairus yang datang menyambut Yesus, atau tangisan sembunyi-sembunyi si wanita pendarahan yang datang dari belakang, ataupun tangisan yang tak sanggup lagi diutarakan karena sudah terlalu lama terpelenggu seperti si prajurit Roma. Semuanya didengar sama Yesus. Dan bukan cuma Yesus mendengar tangisan 3 orang ini, Yesus menjawab tangisan ini. Apa respon Yesus begitu dia melihat Yairus menangis meminta tolong? Mari pergi, tidak lama-lama. Dan ketika di tengah jalan dikabarkan bahwa anaknya Yairus telah mati dan tangisan Yairus berubah dari tangisan karena sakit menjadi tangisan karena kematian, Yesus tetap jawab tangisan ini. Tangisanmu yang baru pun di tengah perjalanan pun Yesus jawab. Dan akhirnya kisah Yairus ditutup dengan jawaban. Dipegangnya anak itu tali takum, yang artinya hai anak aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika anak itu bangkit dan berjalan. Juru selamat yang mendengar dan menjawab tangisan. Begitu juga dengan wanita pendarahan. Dia mengizinkan energinya keluar dan dia berbalik mencari wanita ini. Di tengah desakan orang banyak, siapa yang tahu siapa yang menjamah Yesus? Betul kata murid-muridnya ini. Bagaimana engkau bertanya siapa yang menjamah? Lu lihat gak? Jalanannya udah gak bisa, ya semua orang menjamah. Tapi ada satu jamahan yang berbeda. Ada satu jamahan yang begitu kuat. Sampai energi Yesus keluar. Yesus rasakan hati wanita ini. Sekalipun cuma goresan di ujung jubah. Yesus rasakan tangisan wanita ini. Ada tangisan yang harus dijawab. Aku rasakan loh pegangan dia dari bawah. Dan akhirnya wanita pendarahan ini, kisah wanita pendarahan ini juga ditutup dengan jawaban. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Yesus adalah juru selamat yang mendengar dan menjawab tangisan. Begitu juga dengan prajurit Roma yang bahkan tidak minta tolong. Tidak ada di satu pun di ayat di mana dia bilang tolong aku, tidak ada. Tapi sekalipun begitu tetap Yesus tolong. Apakah dia tinggalkan orang ini? Enggak, kan dia nolak, kan dia ngusir, tinggalin aja lah. No, dia tetap dengar tangisannya. Sekalipun tangisannya senyap, sekalipun tangisannya tanpa suara, sekalipun tangisan cuma di dasar hati, gak ada yang tahu, Yesus tahu. Bahkan Yesus mendengar tangisan ini sedemikian keras sampai dia nyebrang danau. Dari seberang danau pun aku dengar tangisannya orang ini. Dan dia datang ketemu dia yang sudah ditinggalkan di kuburan, sudah dianggap mati sekian lama dan dia lihat wajahnya. Ini bukan orang kerasukan, ini manusia. Dan saya dengar tangisannya. Dan dia usir semua setan yang membelenggu orang ini. Bahkan tidak berhenti di sana. Setelah orang ini dilepaskan, Yesus memberikan kepadanya tujuan hidup yang baru. Markus 5:19 bilang, pulanglah ke rumahmu kata Yesus. Kepada orang-orang sekampungmu beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Kenapa Yesus suruh dia pulang? Sebab identitasnya tidak boleh lagi dikenal sebagai orang yang kerasukan. Prajurit tanpa nama ini harus pulang dan klaim balik namanya. Dia harus rebut balik hidupnya yang sudah direbut oleh iblis. Dia harus ambil alih kembali masa depannya yang sudah ditinggalkan di kuburan. Masa depannya gak boleh berakhir di kuburan. Maka bukan hanya Yesus menjawab, Yesus bahkan memikirkan yang pasca.
Bukan cuma dilepaskan, setelah kelepasan apa? Itu loh jawaban Tuhan. Bukan cuma sekarang dijawab, dia pun memikirkan setelah jawaban ini akan ada lagi loh. Dan follow up-nya harus dipikirkan dan itu yang Yesus pikirkan. Maka setelah kelepasan ada tujuan hidup yang baru. Dan lagi-lagi sama seperti kedua orang yang tadi, kisahnya prajurit Roma yang kerasukan ditutup dengan jawaban. Pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus. Dari orang kerasukan yang ditinggalkan mati di kuburan, dia berubah menjadi penginjil. Transformasi. Yesus menjawab ketiga tangisan ini. Dan bukan cuma ketiga orang ini kan yang didengar dan dijawab tangisannya, tapi kita juga. Jemaat, dalam momen Jumat Agung yang sedang kita peringati sekarang, ada satu momen yang oleh semua teolog disebut sebagai momen puncak penderitaan Yesus. Momen di mana bukan cuma si Yairus atau si orang gila di Gerasa atau wanita pendarahan, tapi Yesus sendiri menangis di atas kayu salib. Markus 15 ayat 33 sampai 34 bilang, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jam 3 berselurah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Inilah puncak tertinggi ekspresi kepedihan Kristus. Namun yang menarik adalah jemaat Tuhan, teriakan ini bukan teriakan baru. Yesus ambil teriakan ini dari Mazmur Daud yang terkenal. Mazmur 22 ayat 2. Sama, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dan menurut Filipensi, tangisan ini adalah tangisan yang dikenal semua orang. Orang Yahudi mendengar teriakan itu sebagai teriakan kematian satu lagi orang Yahudi. Bukan teriakan baru, bukan teriakan istimewa. Begitu didengar Eloi, Eloi lama sabaktani, oh satu orang lagi mati. Yesus bukan orang pertama, Yesus bukan orang satu-satunya, Yesus bukan orang terakhir yang teriakin Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku pada saat dia disiksa. Kenapa Yesus memilih teriakan yang familiar ini, yang umum ini sebagai momen tertinggi ekspresi kepedihan salibnya? Dia memilih tangisan yang umum karena di dalam tangisan Yesus memang ada tersimpan tangisan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Memohon keselamatan kepada penciptanya. Dalam tangisan Yesus ada tangisan manusia yang rindu untuk kembali ke pangkuan anugerah Bapa. Memang tangisan Yesus tangisan umum. Karena dia sedang merangkul tangisan kita di dalam tangisannya sendiri. Maka ketika dia teriak Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu adalah tangisan kita yang bahkan tidak sanggup diutarakan. Diutarakan di puncak tertinggi ekspresi kepedihan Kristus. Namun bukan cuma tangisan kita yang ditanggung, tapi juga tangisan Bapa. Kita tidak boleh lupa bahwa yang ditanggung Yesus di atas kayu salib bukan hanya dosa manusia, tapi juga murkanya Allah. Dan kalau wujud tangisan Yesus adalah kenapa engkau meninggalkan aku, Bapak Ibu, siapa yang meninggalkan siapa? Apakah Allah yang meninggalkan manusia atau manusia yang meninggalkan Allah? Maka kalau teriakannya adalah kenapa engkau meninggalkan aku, ini adalah teriakan Bapa sendiri. Karena Bapa juga harus menangis melihat anaknya yang pergi meninggalkan dia karena menanggung dosa kita. Bapa pun menangis melihat kita yang terus-menerus pergi meninggalkan Bapa. Siapa yang sebenarnya terluka di sini? Maka dalam tangisan Yesus dia merangkul baik air mata dunia maupun air mata Bapa. Dalam tangisan Yesus dia ikut menangiskan tangisan kita dan tangisan Bapa. Dan dia membayar tangisan itu lunas di dalam air matanya sendiri. Itu sebabnya kenapa salib bisa dipandang sebagai kematian dan sekaligus kebangkitan. Sebagai penyerahan diri dan sekaligus kemenangan. Sebagai tangisan dan sekaligus pemulihan. Bapak Ibu, inilah Tuhan kita. Ini loh juru selamatmu danku. Dia adalah juru selamat yang mendengar tangisan kita. Lebih dari itu, dia adalah juru selamat yang ikut menangiskan tangisan kita. Ketika kita menangis, dia menangis bersama kita. Dia tangiskan air mata kita. Dan lebih dari itu dia adalah juru selamat yang menjawab tangisan kita sekalipun dengan harga air matanya sendiri. Dan tidakkah ini kabar baik Bapak Ibu?
Kalau kita bicara soal kabar baik, lebih daripada tangisan yang didengar dan dijawab, juru selamat yang mendengar, juru selamat yang ikut menangis, juru selamat yang menjawab, itulah kabar baik yang sesungguhnya. Maka kabar baik tidak bicara soal apa, tapi bicara soal siapa. Siapa kabar baik? Yesus. Kabar baik seperti apa Yesus? Markus 5 bilang dia adalah kabar baik yang ikut menangis, mendengar dan menjawab. Tangisan yang paling jauh sekalipun di seberang danau, orang yang kerasukan setan, prajurit Roma ditinggalkan kuburan, dia dengar, dia ikut menangis dan dia jawab. Tangisan yang paling dekat, orang yang paling saleh sama, dan tangisan di antaranya sama. Maka tidak ada tangisan yang tidak didengar, tidak ada tangisan yang tidak ikut ditangiskan, tidak ada tangisan yang tidak dijawab oleh si juru selamat ini, kalau yang paling dekat dan paling jauh dan semua di antaranya didengar. Itu pesannya Markus 5. Kabar baik. Dan izinkan saya tutup dengan memberikan pesan kepada gereja. Sebab saya percaya bahwa tujuan Markus 5 bukan hanya untuk menunjukkan kepada kita siapa Yesus, tapi juga menunjukkan kepada kita siapa gereja, siapa kita sebagai tubuhnya Kristus. Dan melalui Markus 5, gereja juga digugah untuk ikut mendengar tangisan yang sama yang Kristus dengar. Lebih dari itu, gereja diminta untuk ikut menangis dengan mereka yang menangis. Dan pada akhirnya bersama-sama dengan Yesus, gereja diminta untuk menjawab tangisan itu. Baik tangisan orang saleh di bait Allah seperti Yairus, atau tangisan pendosa di jalanan seperti si wanita pendarahan, atau bahkan tangisan mereka yang dianggap sudah terlalu jauh dan bahkan tidak mau ditolong seperti prajurit Romawi di Gerasa. Dan sama seperti Yesus berani merangkul tangisan ini sekalipun dengan resiko tangisannya sendiri, izinkanlah diri kita ikut dirobek dengan kepedihan dunia. Sebab hanya mereka yang merasakan pedihnya, yang berani bayar harga menjawab tangisannya. Maka hari Jumat Agung ini tidak boleh cuma jadi sekedar hari peringatan dan ucapan syukur, melainkan juga harus jadi hari pengutusan. Apa tangisan spesifik dunia yang kamu dengar, hai gereja Isa Al-Masih Kudus? Dan sama seperti Kristus, maukah kau ikut menangis bersama mereka yang kau dengar tangisannya itu? Dan lebih dari itu, maka kau membayar harga untuk menjawab tangisan mereka. Sekalipun harganya, gereja ini pun berair mata. Dan mari kita bersatu dalam doa. Izinkan kami pertama-tama mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus. Terima kasih karena Engkau adalah juru selamat yang mendengar doa kami. Terima kasih karena Engkau juru selamat yang menjawab doa kami. Dan terima kasih karena Engkau juru selamat yang ikut menangis bersama kami. Dan lebih dari itu, izinkanlah kami turut serta dalam pelayanan-Mu. Izinkanlah kami ikut mendengar tangisan dunia. Izinkanlah kami ikut menangis bersama dunia. Dan lebih dari itu, izinkanlah kami berjeri lelah menjawab tangisan itu. Sekalipun dengan risiko air mata kami sendiri. Bapa yang baik, di momen Jumat Agung ini, selagi kami masuk ke dalam perjamuan suci-Mu, biar perjamuan suci-Mu tidak sekedar mengingatkan kami akan keselamatan yang telah kami peroleh, tapi izinkanlah perjamuan suci-Mu merobek jiwa kami. Karena ada tangisan dunia yang harus kami dengar. Sebagaimana tubuh-Mu terpecah dan darah-Mu tercurah, dan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah itu sekarang kami makan dan minum dalam perjamuan suci, izinkan hati kami ikut terpecah. Izinkan air mata kami ikut tercurah karena tangisan dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Roh-Mu yang terus menjamah kami. Roh-Mu yang terus bicara dalam jiwa kami. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Lukas.
Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Saya minta para majelis akan maju ke depan. Para hamba Tuhan juga mendampingi saya. Ya, apakah di antara jemaat ada yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Saudara cukup angkat tangan, nanti saudara akan bantu oleh majelis. Dari atas ada? Sudah semua? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita terlebih mendapatkan pengertian melalui hambanya agar supaya kita mampu dan bisa melaksanakan tugas kita dengan baik, karena Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Ya, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus rela mati di atas kayu salib agar kita bisa hidup. Itulah makna dan arti sesungguhnya saat ini kita memperingati perjamuan kudus. Saudara, hari ini sebelum saudara menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, maka dengarlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memperoleh hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku dan akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan boleh mengambil bagian dari apa yang pernah Engkau alami dalam kehidupan. Engkau mengambil alih tangisan kami. Amin, Yesus. Dan mengubahkan menjadi sesuatu yang berharga, bernilai dalam kehidupan kami. Kiranya ini bukan semata menjadi ritual agamawi, tetapi benar-benar kami menyadari dan disadarkan atas karya perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan sebagai bukti cinta kasih sayang-Mu yang melebihi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengasihi kami, amin. Tuhan menyayangi kami, Tuhan peduli kepada kami, dan berikan kepada kami kerinduan pula untuk menangisi setiap tangisan-tangisan yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah tangisan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Cawan akan dikumpulkan oleh majelis. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diberkati Tuhan yang luar biasa. Masih ada 2 kali event yang akan kita ikuti bersama. Besok sore di jam yang sama, jam 5 sore, akan diadakan ibadah kebangunan rohani di tempat ini dengan pembicara yang sama, Pastor Chandra Yulianto. Dan untuk malam hari ini kami menyampaikan banyak terima kasih untuk Pastor. Ya, hadir dan alami kasih Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita dalam rangkaian Tri Suci ini, hari ya Jumat Agung, ya Sabtu dan ibadah Paskah di jam ibadah yang sama, pagi jam 6:30 dan ibadah yang kedua jam 10. Silakan hadir juga. Kemudian khusus untuk seksi wanita diingatkan, jangan lupa besok Jumat
tanggal 14 April adalah ibadah Paskah wanita yang akan dimulai dengan jam ibadah biasa jam 4:30. Sekali lagi 14 April 2023 jam 4:30 ada ibadah Paskah wanita yang akan dilakukan, diselenggarakan, diadakan di lantai 1 dengan berbagai macam acara yang sudah dipersiapkan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang lain, Ibu Jenny dari seksi wanita? Tidak ada. Oke, untuk malam hari ini, untuk petang hari ini, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah Jumat Agung di tempat ini? Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Apakah ada? Ada yang baru pertama kali hadir? Sebagai visitor, pengunjung atau betul-betul jemaat baru? Ada? Di balkon? Ada satu di belakang. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Majelis untuk menyambut ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Di sayap kiri, ya satu ada, kemudian ada di belakang, di balkon, sayap kiri juga. Bisa minta tolong Pak Diki yang ada di atas, Pak Seno, Pak Unarjo, Pak Oni. Iya. Ya, ada lagi tadi, silakan bangkit berdiri lagi. Ada 2. Iya. Oke, kami menyampaikan selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di belakang Pak. Oke. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi hadir besok sore jam 5 sore tempat ini kita akan mengadakan ibadah kebangunan rohani yang akan dilayani oleh Pastor Chandra Yulianto. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas untuk mengakhiri ibadah kita petang hari ini. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kalau hari ini saudara diberkati oleh hambanya, saudara bisa hadir pada besok pagi, ya, besok sore dan minggu pagi, ya, agar supaya saudara dikuatkan iman saudara dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan sama-sama menyelesaikan tugas kita hari ini dan kita akan pulang bersama-sama. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah memberkati kami semua melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa tangisan orang itu juga menjadi bagian kami untuk kami juga bersama-sama mendoakan agar mereka juga mendapatkan keselamatan, kesembuhan, dan sukacita daripada Tuhan. Biarlah Tuhan akan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi Tuhan, dari Tuhan untuk kami semua yang hadir, baik hari ini, besok, hari Minggu pertama dan kedua. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami, Jemaat Gereja Isa Masih Kudus. Kami sudah mendapatkan satu pengertian melalui hamba-Mu pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan sekaligus melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau akan memberkati mereka
sehingga ada satu sukacita dan damai sejahtera karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan akan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan akan tetap ada di dalam hidup kami untuk seterusnya dan selamanya. Sekarang saudara-saudara, mari kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.